Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hamdan dari kelas C. Ingin memenuhi tugas yaitu kuis dari sistem telekomunikasi, yang dimana kali ini saya akan menjelaskan tentang pengenalan PCM. Nah, PCM ini mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Proses pembentukan sinyal PCM ini ada 4 tahapan, yaitu filtering, ada sampling, ada quantization, dan yang keempat ada coding atau pengkodean. Lalu di sini ada fungsi LPF atau low pass filter, yang dimana sinyal informasi masih bercampur dengan noise atau sinyal lain yang berfrekuensi lebih tinggi. Nah, lalu kita masuk ke bagian yang keduanya, sampling, yaitu sampling adalah proses pengembalian sampel pada setiap satuan waktu yang ditentukan. Sinyal output sampler disebut sinyal pump atau pulse amplitude modulation. Nah, di sini menggunakan teorema Nyquist, yang dimana frekuensi pecacah harus minimal 2 kali frekuensi atau bukan bandwidth yang dikandung oleh sinyal aslinya. Nah, di sini ada proses kuantisasinya atau quantization. Nah, di sini terjadi pemberian level sampel, jumlah level sampel sebanyak M, atau di mana M itu sama dengan 2N. Dan N ini adalah banyak bit yang diminta. Jadi misalnya N ini sama dengan 4. Nah, maka level kuantitasnya adalah 16, jadi 2 pangkat 4, seperti itu. Nah, lalu ada proses pengkodingan, yaitu sampel sinyal yang masih berbentuk analog dirubah menjadi biner dengan urutan serial. Nah, dimana coder ini terdiri dari 2 blok utama, yaitu ada analog to digital, dan yang kedua itu ada paralel to serial. Nah, yang pertama yang analog to digital, konverter yang berfungsi untuk merubah sinyal analog menjadi biner, akan tetapi keluarannya masing-masing dalam bentuk paralel, lalu dibentuk blok kedua berupa paralel to serial. Nah, langsung di paralel to serial ini konverternya agar aliran data biner menjadi serial. Nah, kita sudah mengenal tentang beberapa proses pembentukan dari PCM ini, sinyal PCM ini. Nah, sudah kita ketahui tentang prosesnya. Nah, di sini saya akan langsung mencoba membuat pembentukan sinyalnya dengan menggunakan MATLAB. Nah, langsung saja kita beralih ke MATLAB-nya. Ya, sekarang saya sudah ke aplikasi MATLAB-nya. Di sini juga saya sudah membuat skripnya. Yang pertama saya akan terangkan yaitu CLC, clear, dan close all. Lalu gunanya itu untuk membersihkan layar membersihkan layar ketika program sedang di-running kembali. Lalu script yang selanjutnya untuk yang ini itu untuk menampilkan tahapan sampling pada PCM plus modulation. Ini ada tahapan sampling kuantisasinya, ada tahapan sampling dan coding. Tapi yang pertama sampling dulu. Yang tahap ini untuk sampling dengan subplot, untuk menampilkan hasil dari script ini. Dengan cara di running, maka akan program berjalan. Kemudian untuk
masuk ke tahapan kedua, yaitu ada quantization proses. Nah, di sini ada skripnya. Oke, saya lanjutkan. Untuk subplot ini semua yaitu sama untuk menampilkan hasil dari skrip kuantisasinya. Ya, untuk titel ini itu untuk berfungsi untuk menampilkan judulnya. Nah, lalu selanjutnya ini ada coding operation atau pengkodean. Nah, di sini pun yang dengan diawali figur. Nah, sebelumnya juga dengan untuk menampilkan skrip yang berbeda. Figur ini gunanya untuk agar frame figur sebelumnya juga muncul, karena terdapat 2 frame dalam figur keseluruhan program ini. For dan n ini adalah pengulangan dari yang tadi di atasnya. Lalu untuk subplot ini, yang bagian ini itu adalah menampilkan dari skrip dengan 2 tahap, yaitu dengan menampilkan grafik X label dan Y labelnya. Gunanya untuk yaitu memberikan judul pada setiap koordinat sumbu X dan sumbu Y nya. Lalu kita lanjutkan. Sebelumnya balik lagi ke atas, untuk titel ini tetap untuk judul. Oke, kita lanjutkan kembali. Untuk selanjutnya yaitu demodulasi operation, atau dapat dikatakan dengan pengembalian ke biner ke analog. Pada PCM itu adalah dari analog merubahnya ke biner. Lalu di sini itu adalah kebalikannya. Di sini ada 3 frame karena di sini menampilkan grafik 3 analognya. Lalu sampling quantization-nya itu frame kedua tahapan pengkodean dan modulasi X label dan Y label itu gunanya untuk memberikan judul pada setiap koordinat sumbu X dan sumbu Y nya. Lalu selanjutnya kita simulasikan saja ke selanjutnya, yaitu PCM ini dengan kita coba run. Misalnya PCM nya tuh kita kasih oke, kita lanjutkan. Misalnya kita kasih PCM nya itu 2. Kemudian untuk jumlah sampelnya yaitu kita kasih 10. Ya, periodenya kita kasih 10. Lalu kita coba saja. Nah, seperti inilah gambarnya, grafiknya. Nah, lalu di sini muncul 2 figur yang saya maksud seperti ini. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini sudah muncul 2 figurnya. Mohon maaf. Nah, di sini kan sudah muncul 2 figurnya. Ada sinyal analog, sinyal sampling, dan sinyal kuantisasinya. Nah, jadinya seperti ini. Nah, ini hasilnya. Untuk sinyal analog ya seperti yang bisa kita lihat. Untuk yang sinyal samplingnya bisa kita juga lihat
seperti ini, lalu ada sinyal kuantisasinya akan muncul seperti ini, dan sinyal encodednya juga seperti ini, dan demulated-nya seperti ini. Mungkin cukup sekian yang saya jelaskan, mohon banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih perhatiannya.